Oke, baiklah. Nah, kali ini saya membawakan NGP Start Connected Plus Summary, dimana sini topologinya ada 3 buah router 1, router 2, router 3 yang masing-masing terhubung. Router 1, router 2 terhubung secara serial, router 2, router 3 terhubung dengan menggunakan fast Ethernet. Oke, di sini saya akan mengkonfigurasi EGRP Start plus Summary, Connected plus Summary. Jadi intinya yang hanya bisa yang akan terdapat di routing tabelnya hanya yang terkoneksi dengan router itu sendiri maupun yang di summary, sehingga yang di luar connected dan summary dia tidak akan di forward. Oke, misalkan saja nanti ada interface loopback 10 yang kemudian diredistribute ke dalam EGRP, artinya dia dari eksternal EGRP punya administrative distance 170, maka interface loopback 10 tersebut tidak lagi ada di dalam routing tabelnya, karena yang hanya ada di dalam routing tabel tersebut connected dan summary saja. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan perlihatkan dari konfigurasi. Pertama saya masuk ke konfigurasi pada router 1. Coba saya verifikasi dulu dengan seorang. Di sini untuk serial sudah dikonfigur, EGRP-nya autonomous system 1. Oke, baiklah, saya akan create interface loopback 0 untuk IP address 111 subnet masking 255.255.255. Kemudian di sini saya tidak menggunakan network 000 yang ada pada EGRP, melainkan saya akan advertise sendiri router EGRP 1 network 0.0.0, network 12.0.0.0. kemudian saya menggunakan redistribute RIP dengan metrik 1.1.1.1. kemudian saya masuk ke router RIP versi 2. saya akan advertise yang untuk loopback 1. Oke, selanjutnya saya masuk ke router 2. So run. Oke, di sini saya sudah konfigurasi interface F10 dan serial 00, EGRP-nya juga autonomous system 1. Oke, baiklah, saya akan create untuk interface loopback yang akan di summary. Misalkan interface loopback 0 sudah ada belum ya? Oke, belum ada. Saya mulai dari loopback 0 dengan IP address misalkan saja 22.0.1/24. kemudian interface loopback 1 IP address 22.1.1 tambah juga. Kemudian interface loopback 2 IP addressnya 22.22.2
Oke, kemudian ini akan saya forward menuju ke router 3 melalui out interface nya fast ethernet 10. Oke, saya masuk ke interface F10, kemudian di sini saya IP summary address EJRP1, kemudian 2222 ini untuk IP address, source IP addressnya 0.0 255.255.252.0. Kita kan kenapa saya menggunakan 252 di sini, atau ini adalah /22 ya, karena di sini saya menggunakan bit ketiga yang akan dirubah IP-nya. Oke, dan di sini saya masuk ke router EJRP 1, kemudian saya menggunakan EJRP start, ya artinya dia hanya boleh di forward hanya yang terkonek dengan dirinya sendiri dan yang di summary. Oke, kemudian saya masuk ke router 3. Enable seorang interface loopback-nya belum di create. Oke, saya akan create dulu interface loopback 0 IP address 333.255.255.255.255. Ya, dan jika kita lihat pada show IP root, ya dia terlihat hanya yang terkoneksi dengan dirinya sendiri dan yang di summary. Sedangkan untuk interface loopback 1 dia tidak akan di forward, sehingga dia tidak dapat di ping. Ya, oke, kita akan hapus untuk stubnya dulu untuk melihat perbedaannya. No EJRP stub. Oke, kita tunggu beberapa saat sampai interface-nya kembali up. Oke, kita akan lihat show IP root. Ya, terlihat dia di sini menerima interface loopback dari router 1 dengan simbol DX ataupun external EJRP eksternal dengan administrative distance 170. Dia menerimanya melalui router 2 atau melalui interface 00 yang ada pada router 3. Oke, jika dilihat di sini dia menerima interface loopback 1, dan jika kita ping 11 ya dia bisa menjangkau, dia bisa reply. Dan jika kita buat di sini EJRP start, tapi sekali lagi di sini yang waktu summary-nya terlihat di sini masih ada dengan /22 dengan EJRP internal administrative distance 90, dan jika kita ping misalkan saja 2222.2.1 ya dia bisa. Sekarang kita akan melihat perbedaannya jika kita menggunakan EJRP start. Kita tunggu interface-nya sampai up kembali. Oke, masih down. Oke, dia sudah up kembali. Sekarang akan kita lihat show IP root. Ya,
terlihat di sini di X-nya untuk yang interface loopback pada router 1 sudah tidak ada, melainkan yang hanya terkonek dengan routernya sendiri maupun yang di summary. Jika kita ping ke summary yang 22.22.22.1, dia masih bisa menjangkaunya, sedangkan kita ping ke interface loopback 11 ataupun yang dari eksternal JRP, dia tidak akan bisa lagi menjangkaunya. Oke, dan jika kita lihat pada router 2 di sini menggunakan JRP stub. Namun jika kita lihat pada router 1, dia tidak akan berpengaruh dengan summary-nya karena dia tidak di forward melalui interface serial 00, sehingga dia tidak akan di summary untuk yang interface loopback 22. So IP route, ya, terlihat di sini dia tidak di summary karena memang tidak di forward melalui interface serial 00. Namun di sini dia tetap mendapatkan stub dan JRP stub, yaitu dia tidak dapat menjangkau untuk interface loopback 3 yang ada pada router 3. Jika kita lakukan ping ke 3, ya dia tidak dapat menjangkaunya. Oke, saya rasa cukup jelas untuk JRP stub di sini. Perbedaannya hanya saja pada kalau kita menggunakan JRP stub, dia hanya dapat menjangkau yang summary atau yang terkoneksi dengan dirinya, sedangkan jika kita tanpa JRP stub, dia dapat menjangkau interface loopback ataupun external route yang lain. Oke teman-teman, sekian dulu penjelasan saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada saran dan kritik, silahkan dikirim melalui blog saya. Akhir kata saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.